Di video kali ini kita akan membahas tentang pengaturan keamanan pada situs WordPress. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kelas Bareng. Saya Yuwana dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai WordPress. Ini adalah salah satu video dari seri kelas WordPress yang akan kami sajikan di channel Kelas Bareng ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengaturan keamanan pada situs WordPress. Mari kita mulai. Di video pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu WordPress, kemudian cara instalasi di server hosting, pengaturan awal, dashboard, post, kemudian page atau laman, Gutenberg editor, menu, widget, media, tema, plugin, customizer atau penyesuaian tema, dan pengaturan akun pengguna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaturan keamanan, yaitu diantaranya mengenai mengapa keamanan situs web itu penting, dan tips keamanan WordPress untuk melindungi dari situs web. Nah, keamanan WordPress adalah topik yang sangat penting bagi setiap pemilik situs web. Meskipun inti WordPress sangat aman dan diaudit secara teratur oleh ratusan pengembang, ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga keamanan situs kita. Mengapa keamanan situs web itu sangat penting? Situs WordPress yang diretas atau dihack dapat menyebabkan kerusakan serius pada pendapatan dan reputasi bisnis kita. Peretas dapat mencuri informasi pengguna, kata sandi, atau menginstal perangkat lunak yang berbahaya, dan bahkan dapat mendistribusikan malware ke para pengguna. Bahkan ada juga yang harus membayar ransomware kepada peretas hanya untuk mendapatkan kembali akses ke situs web. Dan Google melaporkan bahwa lebih dari 50 juta pengguna situs web telah diperingatkan tentang situs web yang mereka kunjungi mungkin berisi malware atau mencuri informasi. Google telah membuat daftar hitam sekitar 10.000 lebih situs web setiap hari untuk situs yang mengandung malware, dan sekitar 50 ribuan untuk situs phishing setiap minggu. Nah, jika situs web kita adalah bisnis, maka kita perlu memberi perhatian ekstra pada keamanan situs web kita ini. Sama halnya dengan tanggung jawab pemilik bisnis untuk melindungi bangunan toko fisik mereka. Sebagai pemilik bisnis online, kita bertanggung jawab untuk melindungi situs web bisnis kita. Nah, berikut adalah tips keamanan WordPress untuk melindungi situs web. Yang pertama adalah menjaga WordPress agar selalu diperbarui. Nah, WordPress adalah perangkat lunak open source yang dipelihara dan diperbarui secara berkala. Secara default, WordPress secara otomatis menginstal pembaruan kecil. Untuk rilis besar, kita perlu memulai pembaruan secara manual. Untuk melihat pembaruan pada situs WordPress kita, bisa kita lihat pada menu pembaruan pada admin area WordPress kita. Nah, WordPress juga dilengkapi dengan ribuan plugin dan tema yang dapat kita install. Nah, plugin dan tema ini dikelola oleh pengembang pihak ketiga yang secara teratur merilis pembaruan juga. Pembaruan WordPress ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan stabilitas situs WordPress. Nah, kita perlu memastikan bahwa inti, plugin, dan tema WordPress selalu up to date atau mutakhir. Kemudian yang kedua adalah pengaturan kata sandi yang kuat dan izin pengguna. Upaya peretasan WordPress yang paling umum biasanya menggunakan kata sandi yang dicuri. Nah, kita dapat mempersulitnya dengan menggunakan kata sandi yang lebih kuat, yang unik untuk situs web kita. Tidak hanya untuk area admin WordPress, tetapi juga untuk akun FTP, database, akun hosting WordPress, dan alamat email khusus yang menggunakan nama domain situs kita. Nah, banyak pemula yang tidak suka menggunakan kata sandi yang kuat karena sulit diingat. Walaupun sebenarnya kita dapat menggunakan pengelola kata sandi yang disimpan di browser misalnya. Nah, cara lain untuk mengurangi risiko ini adalah dengan tidak memberi siapapun akses ke akun admin WordPress. Nah, kecuali jika kita benar-benar harus melakukannya. Jika kita memiliki tim besar atau misalnya ada peran penulis tamu, pastikan kita memahami peran dan kemampuan pengguna di WordPress sebelum menambahkan akun pengguna dan penulis baru ke situs WordPress kita. Nah, untuk pengaturan akun pengguna ini telah kita bahas pada video sebelumnya.
Kemudian tips yang ketiga adalah peran dari penyedia layanan hosting. Layanan hosting juga memiliki peran paling penting dalam keamanan situs kita. Penyedia hosting yang baik akan mengambil tindakan ekstra untuk melindungi server mereka dari semua ancaman. Berikut adalah beberapa ciri perusahaan hosting yang baik yang bekerja untuk melindungi situs web dan data kita. Yang pertama adalah mereka terus memantau jaringan mereka untuk aktivitas yang mencurigakan. Kemudian semua perusahaan hosting yang baik memiliki alat untuk mencegah serangan DDoS skala besar. Mereka selalu memperbarui perangkat lunak server, versi PHP, dan perangkat keras mereka untuk mencegah peretasan. Mereka juga telah siap untuk menerapkan pemulihan bencana dan rencana kecelakaan yang memungkinkan mereka untuk melindungi data kita jika terjadi kecelakaan besar. Pada paket hosting bersama, kita berbagi sumber daya server dengan banyak pengguna lain. Nah, ini membuka risiko kontaminasi lintas situs di mana peretas dapat menggunakan situs tetangga untuk menyerang situs web kita. Menggunakan layanan hosting yang terkelola menyediakan platform yang lebih aman untuk situs web kita, yang menawarkan pencadangan otomatis, yang pembaruan WordPress otomatis, dan konfigurasi keamanan yang lebih canggih untuk melindungi situs web kita. Kemudian tip yang selanjutnya adalah backup atau pencadangan. Nah, backup atau cadangan adalah pertahanan pertama kita terhadap serangan apapun. Ingat bahwa tidak ada yang 100% aman. Jika situs web pemerintah saja bisa diretas, maka apalagi dengan situs kita. Pencadangan ini memungkinkan kita untuk memulihkan situs WordPress dengan cepat jika terjadi sesuatu yang buruk. Ada banyak plugin backup WordPress gratis dan berbayar yang bisa kita gunakan. Hal yang terpenting yang perlu kita ketahui tentang pencadangan ini adalah kita harus secara teratur menyimpan cadangan situs lengkap ke lokasi yang lain. Nah, untuk backup, jika layanan hosting kita menyediakan cPanel, sudah ada fitur untuk backup. Sebagai contoh, di sini kita bisa membackup semua file dan bisa membackup database MySQL-nya. Kemudian, file hasil backup ini akan kita simpan ke komputer lokal kita, dan jika terjadi sesuatu, kita bisa menggunakan fitur restore file dan restore database-nya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah dengan memindahkan situs WordPress kita menggunakan SSL atau HTTPS. Nah, SSL atau Secure Socket Layer ini adalah protokol yang mengenkripsi transfer data antara situs web dan browser pengguna. Enkripsi ini mempersulit seseorang untuk mengendus dan mencuri informasi. Nah, setelah kita mengaktifkan SSL, situs web akan menggunakan HTTPS dari asalnya HTTP. Dan kita juga akan melihat tanda gembok di sebelah alamat situs web di browser. Sebagai contoh, website yang saya gunakan ini akan saya ubah menjadi HTTP. Yang bisa dilihat di sini bahwa di sini belum secure atau not secure. Nah, jika kita menggunakan cPanel, di sini ada menu untuk menambahkan SSL atau HTTP ini. Di bagian security ada untuk SSL/TLS atau menggunakan Let's Encrypt. Jadi sertifikat SSL biasanya dikeluarkan oleh otoritas sertifikat dan harganya bisa sangat mahal. Karena biaya tambahan, sebagian besar pemilik situs web memilih untuk tetap menggunakan protokol yang tidak aman. Untuk memperbaikinya, sebuah organisasi nirlaba bernama Let's Encrypt memutuskan untuk menawarkan sertifikat SSL gratis kepada pemilik situs web. Proyek mereka ini didukung oleh Google Chrome, Facebook, Mozilla, dan banyak perusahaan lainnya. Jadi sekarang menjadi lebih mudah untuk mulai menggunakan SSL untuk semua situs web. Nah, banyak perusahaan hosting sekarang yang menawarkan sertifikat SSL gratis untuk situs WordPress kita. Nah, untuk menambahkan SSL, kita gunakan Let's Encrypt. Kemudian bisa dilihat di sini ada untuk issue a new certificate. Kita tambahkan. Kemudian di bagian bawah tinggal klik issue. Nah, jika sudah selesai, kita bisa lihat bahwa jika kita menggunakan HTTPS, maka situs kita menjadi sudah secure. Nah, kemudian jika HTTPS-nya sudah bisa jalan di domain kita, sehingga untuk pada pengaturan umum, untuk alamat WordPress dan alamat situs, kita ubah HTTP menjadi HTTPS. Kemudian kita klik simpan perubahan. Maka sekarang situs kita sudah menggunakan SSL atau HTTPS ini. Nah, kemudian untuk tips yang selanjutnya adalah untuk mengubah nama pengguna default admin. Jadi di masa lalu nama pengguna admin WordPress default adalah admin.
Nah, ini memudahkan peretas untuk melakukan serangan brute force. Nah, beruntung WordPress telah mengubah ini dan sekarang mengharuskan kita untuk memilih nama pengguna khusus pada saat menginstal WordPress. Namun, beberapa penginstal WordPress instan yang hanya membutuhkan satu klik untuk install WordPress masih mengatur nama pengguna default administrator situs menjadi admin. Nah, karena WordPress tidak memungkinkan kita untuk mengubah nama pengguna secara default, ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah dengan membuat nama pengguna admin baru dan menghapus yang lama. Bisa juga dengan menggunakan plugin pengubah nama pengguna, dan bisa juga dengan perbarui nama pengguna langsung dari database dengan menggunakan PHPMyAdmin. Nah, kemudian tips yang selanjutnya adalah untuk menonaktifkan pengedit file. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya bahwa WordPress hadir dengan editor kode bawaan yang memungkinkan kita untuk mengedit file tema dan plugin langsung dari area admin WordPress. Nah, di tangan yang salah, fitur ini dapat menjadi risiko keamanan. Nah, itulah sebabnya kami menyarankan untuk menonaktifkannya. Untuk menonaktifkannya, kita dapat melakukannya dengan mudah dengan menambahkan kode berikut di file wp-config. Jadi file wp-config itu bisa kita cari di dokumen root website kita, kemudian ada file wp-config, ini kita edit. Nah, kemudian kita tambahkan baris yang ini untuk disallow file edit. Jika sudah, kita save. Nah, maka jika kita reload admin areanya, untuk pengaturan penyunting tema dan penyunting plugin di sini sudah hilang, jadi tidak bisa digunakan lagi. Nah, kemudian tip yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan keamanan dengan menggunakan plugin. Jadi ada beberapa plugin yang bisa meningkatkan keamanan situs kita secara otomatis, seperti plugin Sucuri Security. Ada juga plugin yang bisa membatasi upaya untuk login dengan plugin Login Lockdown untuk membatasi upaya login yang gagal yang dapat dilakukan pengguna. Kemudian kita juga bisa menambahkan two-factor authentication atau autentikasi 2 tahap dengan plugin two-factor authentication. Kita juga bisa melogoutkan pengguna yang idle di WordPress secara otomatis dengan plugin inactive logout. Ada juga plugin yang bisa membina situs WordPress kita untuk malware dan kerentanan lainnya secara rutin. Sampai di sini dulu video kali ini. Kami harap tutorial ini dapat membantu teman-teman untuk mempelajari pengaturan keamanan di situs WordPress ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami dengan meninggalkan komentar. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang optimasi kecepatan pada situs WordPress. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.